Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 ya cara memasukkan putra putri ibu ke pondok supaya putra putri ibu mau ke pondok, mau ke pesantren. Itu ada tipsnya ya. Ya. Yang 10 ini yang pertama yaitu niat. Berniatlah ibu bapak jauh-jauh sebelum anak kita keluar dari SD, berniat minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin putranya masuk ke pesantren. Insya Allah niat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nabung. Jadi jauh-jauh nabunglah sedikit-sedikit untuk biaya ke pesantren. Karena masuk pesantren itu ada biayanya. Yang ketiga, putra ibu, putra bapak jangan ditanya, "Nak, mau enggak pesantren, mau enggak ke pondok?" Itu pasti akan menjawabnya tidak mau. Karena anak-anak ini suka melihat temannya atau kebawa yang lainnya. Tapi kita sudah niat menabung, jangan ditanya. Tapi yang keempat yaitu bawalah jalan-jalan melihat suasana di pesantren. Di pesantren itu asik kebersamaannya, Masya Allah. Dari mulai bangun pagi, kemudian mandi, sholat berjamaah, makan, olahraga, belajar, itu semuanya sama-sama dengan temannya, bukan seorang-seorang. Jadi memang pergaulan di pesantren itu sangat asik, dan ini membangun, mendidik kebersamaan di dalam jiwa-jiwa putra putri kurang kita semuanya. Kemudian kalau seandainya setelah masuk ya, wajar kalau anak 1 bulan 2 bulan tidak betah. Nah, itu wajar karena belum adaptasi. Biarkanlah, orang tua jangan baper. Anaknya mengatakan tidak betah, maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya putra putri kita betah. Nah, setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian adaptasi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hatinya rasa betah, rasa asyik belajar bersama, segala sesuatu bersama. Kemudian kalau di pesantren itu wajar kalau ada kehilangan ya. Kalau ada kehilangan, hilang sendal, itu jangan dipikirkan. Atau kehilangan celana dalam atau apa saja. Nah, biasa itu di pesantren ada kehilangan-kehilangan. Nah, daripada kehilangan akhlak kita setelah dewasa, tidak apa-apa kita kehilangan sendal, beli lagi. Kehilangan baju, beli lagi. Tapi kalau sudah biasa, itu tidak akan dipikirkan. Itu hal yang sangat kecil daripada anak kita kehilangan akhlak, kehilangan budi pekerti, kehilangan ilmu agama. Setelah itu jangan ada niat untuk nunggak ke pondok. Niatkan bahwa setiap bulan akan membayar anaknya. Karena apa? Karena banyak orang tua yang membiarkan anaknya tidak bayar ke pesantren. Akhirnya pesantren menjadi susah untuk makan ratusan anak. Tapi kitalah yang harus memikirkan bahwa insya Allah putra ibu, putra bapak setiap bulan harus membayar kepada pondok, maka insya Allah akan digampangkan rizkinya. Kemudian yang ke-9 ya, yang ke-8, jangan sering ditengok. Anak kalau sering ditengok, lama-lama ingat bapaknya, ingat ibunya, ingat keluarganya. Ya, biarinlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jangan sampai seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang akhirnya nanti anak kita tidak akan betah di pondok. Nah, yang ke-9, terus doakan ya. Anak kita, putra-putra ibu yang ada di pondok, doakan supaya anak kita betah, mendapat ilmu yang bermanfaat. Nanti setelah besar, setelah dewasa, setelah keluar dari pondok, ilmunya bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya.
Yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu 'ala Allah. Insyaallah dengan 10 tip ini putra kita akan ada di pondok. 1 niat, 2 menabung, 3 jangan ditanya, 4 ajak main ke pondok, 5 kalau tidak betah jangan berperan, teruskan. Yang keenam, kalau ada kehilangan jangan berperan, belikan lagi. Kemudian yang ketujuh, jangan ada niat untuk nunggak ke pondok. Yang kedelapan, tidak sering ditengok. Yang kesembilan, terus doakan. 10 tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 10 tip masukkan anak ke pondok. Ketika kakaknya sudah ada di pondok, nanti adik-adiknya akan mengikuti mau ke pondok. Itulah yang saya alami ya. Saya punya putra 8, alhamdulillah semuanya di pondok. Mungkin itu berkat usaha dan kemauan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki ketika pada waktunya butuh, ada saja rizkinya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ibu bapak yang ingin masukkan anaknya ke pondok. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.